Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat Ngipri Ketek part yang kelima. Jadi pada bagian kali ini merupakan bagian dari kelanjutan cerita yang sebelumnya ya teman-teman. Apabila kalian belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Oh iya, untuk kelanjutan pada cerita kali ini yang mungkin rada lama karena penulis baru saja melanjutkan penulisannya ya teman-teman. Yuk langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan segera saya mulai. Bagian yang kelima mencari tumbal berikutnya. Saat semua keluarga sudah kembali setelah memakamkan Nyi Endang di pemakaman khusus keluarga Ningrat, bapakku masih memikirkan apa yang baru saja disampaikan oleh keluarga Protoseno. Saat dimana dirinya menjadikan keluarga Ningrat ini sebagai keluarganya sendiri dengan menyamaratakan seluruh tradisi mereka terhadap tradisi keluarga Ningrat. Begitu pula dengan hal yang lainnya. Bapakku juga masih terngiang-ngiang akan perkataan lainnya, termasuk perkataan Ratu saat menyebutkan Neneng dengan sebutan itu. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan dari keluarga Brotoseno dengan keluarga Ningrat dari ibuku. Andai saja Nyi Endang masih hidup, mungkin dirinya akan memberikan sedikit penjelasan terkait keluarga Brotoseno kepada bapak dan juga ibuku. Selama ini Nyi Endang tidak banyak membuka suara terkait keluarga lainnya, termasuk keluarga Brotoseno, hingga hari kematiannya tiba. Namun ada saat di mana salah satu anggota keluarganya yang benar-benar tidak peduli dengan kaitan antara keluarga Brotoseno dan juga keluarganya sendiri. Dia adalah Mas Krishna. Seperti ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh Mas Krishna, sampai-sampai ketika pemakaman ibunya telah selesai, dia membawa semua barang-barangnya dan bermaksud untuk pindah ke arah barat dekat kota Kembang. Saat itu tepat di sore hari, bapakku mendapati Mas Krishna ini sedang mengendap-endap di rumah seperti menghindari keluarga lainnya. Mas Krishna bermaksud untuk kabur dari rumah tepat di hari kematian Nyi Endang. Bapakku yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk berpura-pura tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Mas Krishna sendiri. Sampai ketika Mas Krishna telah keluar dari rumah, bapakku langsung menghampirinya. "Mas, kamu mau kemana mas?" tanya bapakku. "Aku ingin ke barat, dekat kota Kembang." Mas, mau apa mas?" Kau tidak perlu tahu. Ini urusan pribadiku. Jika aku tidak boleh tahu, ya mengapa mas buru-buru?" Mas Krishna pun langsung menyeret tangan bapakku dan meninggalkan barang-barangnya. Mas Krishna membawa bapakku tepat di hadapan rumah yang sepi dan tidak banyak lalu lalang orang-orang yang ada di sekitarnya. "Kamu itu pasti sudah tahu kan?" tanya Mas Krishna. "Maksud mas apa? Keluarga Brotoseno itu bukan keluarga baik-baik. Aku tidak paham maksud dari Mas Krishna." Mas Krishna pun memberikan lembaran terkait keturunan dari seluruh keluarganya. Itu berisi nama-nama dari pendahulunya dulu. Di dalam kertas ini terdapat nama-nama pendahulu keluargaku. Dan kau tahu, keluarga Brotoseno sudah lama dicoret oleh keraton karena tindakannya yang melanggar dari norma-norma kekeratonan. Mendengar hal itu, bapakku langsung sadar. Ternyata dugaannya benar. Pemilik Ketirengget itu adalah keluarga Brotoseno, dan alasan terkuat dari pihak keraton mengeluarkan keluarga Brotoseno adalah karena keluarga Brotoseno telah melanggar apa yang ia perbuat sendiri. Jadi alasan Mas Krishna keluar adalah karena
karena menghindari keluarga Brotoseno. Aku paham sekarang, Mas. Itu keputusan terbaikmu. Mas Arto, aku boleh minta tolong? Terkait apa, Mas? Tolong rahasiakan kepergianku. Aku tidak ingin semua anggota keluargaku tahu jika aku pergi ke barat hanya untuk menghindari titah dari keluarga Brotoseno. Sebegitu menakutkannya titah dari keluarga Brotoseno sampai-sampai Mas Krishna sendiri melarikan diri menuju ke barat yang berdekatan dengan kota kembang. Di sisi lain, keputusan dari Mas Krishna benar-benar sangat tepat. Dia sengaja menghindari hal-hal tersebut agar dirinya tidak terkait dengan aturan yang telah dibuat oleh keluarga Brotoseno sendiri. Namun ada sesuatu hal yang masih menjanggal dalam pikiran bapakku. Bukankah setelah kematian dari Nyi Endang, Rojo Ketek mencari tumbal laki-laki? Apakah jangan-jangan kepergian dari Mas Krishna juga karena memang ada keinginan untuk menghindari tumbal selanjutnya? Bapakku tidak bisa menanyakan hal itu kepada Mas Krishna. Namun dengan keputusan dari Mas Krishna, sisa dari keluarga Ningrat terselamatkan satu. Hanya tinggal beberapa lagi yang masih betah di keluarga Ningrat karena keinginan dari mereka sendiri untuk mengambil kekayaan tepat setelah beberapa hari dari kematian Nyi Endang. Namun, ada beberapa yang masih belum bapakku ketahui di sini. Apakah karena memang berkaitan atau keterkaitan dari keluarga Brotoseno dalam mencampuri urusan pesugihan ini, sehingga keluarga Ningrat menunggu semua keputusan dari keluarga Brotoseno? Malam harinya keluarga Ningrat diributkan dengan kepergian Mas Krishna. Mereka mempertanyakan satu persatu anggota keluarga lainnya terkait keberadaan Mas Krishna, termasuk bapakku sendiri. Namun karena memang bapak memegang janji kepada terkait kepergian Mas Krishna ini, bapakku pun tidak menjawab apapun. Bapak hanya tidak ingin jika ibuku lebih dalam ikut serta dalam titah keluarga Brotoseno. Malam itu juga semua keluarga pun benar-benar kehilangan arah. Mereka seperti kehilangan pilihan antara satu sama lain. Bapakku menyadari ada sesuatu yang menjanggal di sini. Bisa dibilang apa yang diinginkan oleh keluarga Ningrat karena memang ingin menjadikan Mas Krishna sebagai tumbal selanjutnya. Ya, atau karena memang Mas Krishna sendiri membawa lembaran asli dari seluruh keturunan keluarga Ningrat yang memungkinkan bisa membocorkan rahasia terbesar antara keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno. Sialan, mengapa Krishna bisa lari dari rumah ini? Terias Mas Pangarep sambil menggebrak meja. Kita harus cari Krishna sampai ketemu, ucap Mbak Ayu dengan perasaan yang was-was. Tidak beberapa lama kemudian, pintu diketuk oleh orang yang tidak dikenal. Namun hawa keberadaan ini sangatlah familiar. Bapakku merasakan hawa yang busuk dan benar-benar ingin lari dari ruangan ini. Jangan-jangan, ucap Mas Pangarep dengan nada bicara yang penuh ketakutan. Mas Pangarep pun langsung menuju ke depan rumah dan membukakan siapa yang hadir. Baru saja dia membukakan pintu, tiba-tiba tamparan keras melayang tepat di bagian pipi sebelah kanan Mas Pangarep hingga dia terjatuh. Plak! Itu Raden Angkoro, ucap Mbak Ayu. Semua anggota keluarga Ningrat pun langsung menunduk untuk menghindari amukan dari keluarga Brotoseno. Mereka tahu kedatangan dari keluarga Brotoseno karena ingin membahas akan kepergian dari Mas Krishna. Ampun Kang Mas Raden, aku nggak tahu jika semuanya memang harus seperti ini. Dia itu pergi begitu saja saat kami beristirahat. Jelas Mas Pangarep. Buak! Raden Angkoro kemudian menendang perut Mas Pangarep hingga kesakitan. Lalu dia melangkah menuju Mas Pangarep dan menjambak rambut Mas Pangarep dengan sangat kencang. Ampun Kang Mas Raden, kau mau kalau kamu yang aku jadikan sebagai tumbal berikutnya? Tanya Raden Angkoro. Tidak Kang Mas Raden. Kamu tahu kan,
Roco Gede itu butuh apa? Butuh pengawal. Butuh pengawal, Kang Mas Raden. Jika ratunya sudah ada, lalu bagaimana untuk mencari pengawalnya? Tanya Raden Anggoro sembari menjambak rambut Mas Pangarep dengan sangat kencang. Sakit, Kang Mas Raden, sakit, ucap Mas Pangarep. Sedangkan anggota keluarga yang lainnya, mereka semua tidak ada yang berani untuk mengatakan apapun sewaktu Raden Anggoro menyiksa Mas Pangarep. Bapakku terus memegangi perut ibuku sembari mengatakan sesuatu. Diam dan juga menunduk, tetap menunduk ya. Raden Anggoro pun berjalan ke arah anggota keluarga yang lainnya, sembari menginjaki tubuh Mas Pangarep yang sudah tidak berdaya. Dalam keadaan yang benar-benar kesal dan penuh emosi, Raden Mas Anggoro, dia pun menatap satu persatu anggota keluarga yang lainnya. Ayo. Iya, Kang Mas. Ada apa, Kang Mas Raden? Kamu tahu di mana Cocongok itu lari? Tidak tahu, Raden. Raden Anggoro pun langsung mendekati Mbak Ayu dan juga menamparnya dengan 2 kali tamparan yang sangat keras. Sugeng, apa tugasmu? Mas Sugeng pun hanya terdiam. Dia tidak mengatakan apapun kepada Raden Anggoro terkait kepergian dari Mas Krishna yang pergi dengan tiba-tiba. Dengan cepat Raden Anggoro pun menendang bagian paha Mas Sugeng hingga terperosok ke bagian belakang. Hingga akhirnya Mas Raden Anggoro tiba di hadapan bapakku. Dia menurunkan sedikit tubuhnya sembari mengatakan sesuatu. Kau tahu kan di mana larinya Krishna? Bapakku hanya terdiam. Bapak tidak menjawab apapun selain dia menundukkan kepalanya. Aku tahu ada banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku, tapi semuanya sudah aku ketahui. Raden Anggoro pun langsung pergi dari hadapan mereka dan mengatakan sesuatu kepada Mas Pangarep. Selasa ini, cari tumbal berikutnya. Siap, Kang Mas Raden. Raden Anggoro pun meninggalkan mereka semua. Sesuatu yang menjadi kesimpulan dari bapakku adalah ternyata setelah kematian dari Nyi Endang, keluarga Brotoseno telah mengkonsep semua ritual dan pesugihan itu berjalan hingga mencari tumbal berikutnya. Karena itulah dia sangat marah ketika mendapati Mas Krishna pergi tanpa diketahui oleh keluarga yang lain. Bisa dibilang Mas Krishna akan dijadikan sebagai tumbal berikutnya. Namun jika Mas Krishna benar-benar lari dan tidak kembali lagi, lalu Raden Anggoro meminta kepada Mas Pangarep untuk mencarikan pengawal atau tumbal laki-laki berikutnya. Siapakah yang akan dijadikan tumbal berikutnya dari anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki? Apakah Mas Sugeng, Mas Arto, atau Mas Pangarep itu sendiri? Atau memang berasal dari keluarga Brotoseno yang notabene semuanya beranggotakan laki-laki semua? Bagian yang ke-6, pertemuan para pejabat Rengget. Keluarga Brotoseno merupakan benar-benar keluarga yang sangat terhormat. Selain dia menjadi keluarga yang sangat ditakuti keluarga ningrat lainnya, keluarga Brotoseno ini memiliki jejaringan dan relasi yang sangat luas. Sampai suatu ketika Raden Anggoro meminta kepada Mas Pangarep dan juga Mbak Ayu untuk menyiapkan jamuan yang sangat mewah karena ada salah seorang pejabat yang mendatangi rumah. Bisa dibilang dia juga masih memiliki hubungan darah dengan keraton. Hal ini dibuktikan kedekatan antara keluarga Brotoseno dan para pejabat merupakan satu ikatan tali yang masih menyambung hingga beberapa dekade terakhir. Keluarga Brotoseno juga dipercaya sebagai wadah bagi solusi atas masalah yang dialami para pejabat saat itu. Beberapa pejabat daerah yang memang termasuk dalam kategori ini disebut dengan para pejabat Rengget. Dalam kategori ini, pejabat yang memegang sebutan itu adalah para pejabat yang memang dikenal sebagai pejabat yang kotor. Saat dimana kehadiran pejabat ini diketahui oleh bapakku, bapak dan juga ibuku langsung buru-buru untuk menuju ke rumah Kang Waris. Alasannya sederhana, jika memang para pejabat ini ada keikutsertaan dalam pesugihan yang keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno lakukan, maka
Bapak dan juga ibuku akan segera keluar dari rumah untuk benar-benar melakukan sebuah pati obor. Pati obor merupakan sebuah cara untuk mematikan hubungan tali silaturahmi. Cara ini bisa memuat menjadi keluarga peteng atau keluarga gelap yang menjadikan ketidakstabilan antara saudara yang satu dengan saudara lainnya. Pagi hari itu juga, bapak dan ibuku menuju ke rumah Kang Waris. Dengan perasaan yang sedikit takut, mereka berdua pun langsung bertemu dengan Kang Waris dan menyampaikan apa yang sedang Raden Angkoro rencanakan. "Kang, apakah pejabat yang akan datang ke rumah ini masih memiliki hubungan dengan keluarga Ningrat?" tanya bapakku. "Masih. Bukan hanya dalam terah, namun mereka juga termasuk dalam bagian welut yang sangat licin dan dibenci oleh masyarakat sekitar." Bapak pun bingung. Apa maksud dari welut yang diungkapkan oleh Kang Waris kepada bapak? Welut itu adalah nama lain dari belut jika diartikan. Maksudnya adalah pejabat ini adalah pejabat yang memiliki sifat seperti belut, yang sangat licin dalam omongannya, namun tidak sesuai dengan kinerjanya. Dia termasuk pejabat yang suka berlarian ke sana kemari ketika disuruh membuktikan hasil kerjaannya. Itu termasuk dalam pejabat welut yang dibenci oleh masyarakat sekitar. Bapak pun akhirnya paham, dan memang benar jika orang baik pasti akan ditemukan dengan orang baik. Dan begitupun sebaliknya, jika orang yang licik, maka akan dipertemukan dengan orang yang licik juga. Semesta seperti sedang mempertemukan antara satu golongan dengan golongan yang sama, sebagai tanda dari kekuasaan Tuhan itu sendiri. "Lalu kapan saya harus keluar dari rumah itu, Kang?" "Tunggu, selamatkan Ratu Ketek dulu." "Maksudnya gimana, Kang?" "Ratu Ketek yang kamu tahu adalah dia yang memang sedang melaksanakan kontrak. Namun faktanya dia adalah korban dari pesugihan ini." Ibuku pun langsung berkeming dan memikirkan apa maksud dari perkataan Kang Waris ini. Jika memang benar Ratu Ketek yang dimaksud oleh Kang Waris adalah korban, berarti pesugihan ini sendiri memiliki sistem yang tidak bisa dinalar oleh manusia sendiri. Pesugihan yang dijalankan oleh keluarga Ningrat memiliki tingkatan. Mula-mula, dia akan tersistem dengan mempertemukan Raja dan Ratu Ketek, lalu mencari pengawal, dan yang terakhir adalah yang sangat mengerikan. Maksudnya bagaimana, Kang? Yang terakhir akan mencari tumbal dari orang-orang yang dikenalinya. Walaupun kita sudah melakukan pati obor, pati obor itu adalah menghilangkan jejak, bukan menghilangkan pertanda. Jika dirimu dan juga istrimu atau anakmu kelak akan dijadikan tumbal dan terus-menerus diteror sampai sekiranya benar-benar pesugihan ini selesai. Mendengar hal itu, bapakku langsung menghadap ke arah ibuku. Sampai saat dimana Kang Waris berdehem, bapakku pun langsung menatap kembali ke arah Kang Waris. "Jangan risau, pejabat itu datang hanya karena urusan duniawinya saja, bukan ada keterkaitan dengan pesugihan yang dijalankan oleh keluarga Ningrat. Tapi jika disamakan dengan pesugihan yang sedang dijalankan oleh keluarga Ningrat, pejabat itu tidak ada bedanya." "Maksudnya, Kang, bagaimana?" "Sekelompok pejabat itu termasuk kebal hukum. Mereka juga memiliki perewangan atau peliharaan yang mana semuanya ditujukan untuk menjaga kekuasaannya." Tanpa sengaja Kang Waris telah membuka sedikit demi sedikit terkait pejabat-pejabat yang memang berlaku kotor. Tidak heran jika pertemuannya nanti bersama keluarga Brotoseno pasti ada niat terselubung di antara keduanya. Menjadi manusia itu tidak usah kagetan. Ada pejabat yang memang meminta-minta kepada dukun, ya banyak. Ada kiai yang memang seorang dukun, ya tidak terhitung. Jadi fokuskan dirimu untuk menyelamatkan Ratu Ketek. "Tapi Kang, kapan waktunya?" "Setelah si pengawal sudah diketahui." "Maksudnya bagaimana, Kang?" "Tumbal selanjutnya akan mencari pengawal. Berhubung targetnya sudah lepas, maka ada dua kemungkinan yang terjadi.
Bapakku langsung terdiam sembari memikirkan jawaban setelahnya. Mungkin apa yang selama ini yang dipikirkan adalah jawaban yang sama seperti apa yang akan Kang Waris ucapkan. Tumbal selanjutnya akan berasal dari salah satu pihak, baik itu keluarga Ningrat ataupun keluarga Brotoseno. Keduanya adalah satu sama lain yang masih berhubungan. Akhirnya terungkap, teruntuk tumbal selanjutnya kemungkinan besar akan jatuh dari salah satu keluarga besar itu. Memang terlihat sangat dominan adalah keluarga Ningrat. Ya, masih ada beberapa anggota keluarga Ningrat yang laki-laki juga. Itu menandakan jika korban selanjutnya adalah tumbal yang akan dijadikan sebagai pengawal dari Rojo Ketek sendiri. Setelah mengobrol-ngobrol dengan Kang Waris setelah usai, bapak dan ibu pun langsung kembali ke rumah. Keduanya tidak menginginkan adanya kecurigaan yang terjadi dari keluarga Ningrat selama keduanya berpergian. Sesampainya di rumah, bapak dan ibuku langsung melihat Mbak Neneng yang sedang terduduk sendirian di kursi sofa sembari memegangi sisir milik ibu. "Mbak Neneng, tumben sendirian, Mbak?" tanya ibuku sembari memegangi perut. Mbak Neneng menatap wajah ibuku dengan tatapan yang sedikit sedih. Tampaknya setelah kematian Nyi Endang, Mbak Neneng masih belum menerima kematian itu sendiri. "Mas Arto, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Kenapa, Mbak?" Mbak Neneng pun bangkit dari duduknya. Ia kemudian berjalan sembari wajah yang masih menunduk ke bawah. Ia pun langsung menatap ke arah bapakku sembari menyerahkan sisir itu kepada bapakku. Bapak pun menerima sisir itu. Sejenak bapak menatap ke arah Mbak Neneng yang wajahnya masih tertunduk lesu. Dengan sekejap, Mbak Neneng pun menatap ke arah bapakku sembari meneteskan air matanya. "Tolong selamatkan aku." "Maksud Mbak Neneng apa?" "Aku ingin keluar dari rumah ini." Ibuku pun langsung merespon dari apa yang dirasakan oleh Mbak Neneng sendiri. Ia langsung memeluk tubuh Mbak Neneng dan mengelus pundaknya secara perlahan. Bapakku kemudian mengingat apa yang dikatakan oleh Kang Waris terkait Ratu Ketek yang dibicarakannya itu. Dalam hati bapak, ia sendiri membenarkan terkait Ratu Ketek yang dia maksud. Jika benar perkiraannya, berarti dalam ritual ngibri ketek yang dilakukan oleh keluarga Ningrat dan apa yang diucapkan oleh keluarga Brotoseno, berarti Mbak Neneng adalah Ratu Ketek selanjutnya. Saat dimana Mbak Neneng mengatakan hal itu, tiba-tiba dari belakang mereka sudah berdiri Raden Angkoro dan beberapa keluarga Ningrat lainnya. Bapak pun langsung menarik tubuh ibuku karena kehadiran keluarga Brotoseno yang hadir secara tiba-tiba. Ibu juga langsung melepaskan pelukannya dari Mbak Neneng. "Ada apa ini?" tanya Mas Pangarep. Bapakku langsung menyembunyikan sisir tersebut. Ia langsung mengatakan kepada Mas Pangarep terkait apa yang sudah terjadi. "Mbak Neneng kangen Nyi Endang, Mas." "Hah? Neneng kangen ibu?" Mas Pangarep pun berjalan menuju ke arah Mbak Neneng. Namun dengan cepat Raden Angkoro menghalangi tubuh Mas Pangarep. Bapak dan juga ibuku yang melihat kejadian ini hanya terdiam. Mereka berdua tidak ingin ikut campur terkait apa yang memang menjadi urusan antara keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno sendiri. Sebentar lagi akan ada tamu yang besar yang akan datang. Dia merupakan pejabat daerah tempat ini. Cepat bereskan semuanya. Perintah dari Raden Angkoro, dan itu pun langsung dijalankan oleh keluarga Ningrat lainnya. Mereka yang baru saja keluar dari rumah untuk membeli bahan makanan untuk hidangan pejabat itu langsung meletakkan piring-piring yang mewah, yang cantik juga pada kala itu, persis seperti hidangan untuk para raja-raja. Setelah semua hidangan sudah rapi ditata, Raden Angkoro pun berjalan ke arah bapak dan ibuku. "Siapa orang yang baru saja kalian temui?" Bapak dan ibuku langsung terkejut mendengar kalimat itu. Sepertinya mereka berdua sudah lama dimonitori oleh Raden Angkoro.
bukan siapa-siapa. Dia teman lamaku. Apakah ada hubungannya dengan Nyi Endang? Ya tidak ada lah. Ingat Arto, aku ini adalah tetua dari keluarga Bratasena, keluarga yang memangku tahta kekeratonan. Bapak tidak menjawab apapun. Dia tahu apa yang dimiliki oleh Raden Angkoro sangatlah mengerikan. Jika memang bisa diibaratkan setetes darah yang menetes dari keluarga Bratasena, bayarannya adalah penggalan kepala yang harus ditebus. Tidak lama kemudian datanglah 3 orang dengan menggunakan jas hitam yang sangat-sangat mewah. Ketiganya adalah para pejabat yang akan menemui Raden Angkoro. Bapak dan ibuku yang mengetahui kedatangan para pejabat itu pun langsung masuk ke dalam kamar. Tujuannya adalah untuk menghindari pembahasan rahasia yang akan diungkapkan oleh kedua belah pihak. Selama pertemuan itu berlangsung, Raden Angkoro tidak menyebutkan nama dari pejabat itu sendiri. Mereka saling menjaga satu sama lain. Namun, ada satu pembahasan yang dianggap sangat sensitif hingga bapakku sendiri yang sedang menguping dari dalam kamar terkejut dibuatnya. Raden Angkoro menyampaikan bahwa dirinya memiliki sebuah pabrik bawang terbesar di tempatnya. Lalu dia menyebutkan, jika semua rencananya sudah berhasil, dia akan menjadikan karyawannya sebagai tumbal dari pesugihan yang sedang dijalankannya. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Kang Waris. Pesugihan ini memiliki aturan. Namun jika semuanya sudah terencana, pesugihan ini akan berjalan semestinya, tergantung dengan tuannya yang memegang kemudi dari pesugihan itu sendiri. Haha, baiklah. Berhubung aku juga kebal hukum, maka aku akan melindungi pabrik itu, ucap salah seorang pejabat itu kepada Raden Angkoro. Terima kasih Tuan. Sebagai bayarannya, aku akan memberikan pesangon 20% dari penghasilan pabrik yang sedang beroperasi. Sudah, tenang saja. Jangan pusingkan hal itu. Mereka pun tertawa sembari memakan dan meminum semua hidangan yang telah disediakan. Berbeda dengan bapakku, ia sempat tersentak mendengar penuturan licin dari pejabat itu. Dengan ini bapakku semakin paham akan rencana yang akan dijalankan oleh Raden Angkoro untuk bisa memanipulasi semua kekayaan yang akan dihasilkan dari pesugihannya itu sendiri. Akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang akan dijadikan korban selanjutnya untuk menjadi pengawal dari Rojo Kedai itu sendiri? Bapakku pun kembali menguping dari balik kamar. Dia kemudian menemukan sedikit rahasia siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Lalu siapa pengawalnya? Raden Suropto, pamanku sendiri. Bapak pun langsung berhenti untuk menguping. Dia belum pernah mendengar siapa itu Raden Suropto. Ibuku yang sedari tadi masih terduduk di kasur pun bertanya, "Ada apa, Pak? Siapa Raden Suropto itu, Bu?" "Ya, dia adik dari Bratasena." "Kenapa, Pak?" Bapak pun langsung menuju ke arah ibuku sembari memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Raden Angkoro berencana menumbalkan Raden Suropto. Lalu dia akan bekerja sama dengan pejabat itu untuk menumbalkan korban lainnya yang bisa saja kita adalah korban selanjutnya. Ibu pun langsung memeluk bapakku sembari meneteskan air mata. "Pak, kapan kita keluar dari rumah ini, Pak? Kita harus menyelamatkan Ratu Kedai dulu. Aku yakin Ratu Kedai itu adalah Mbak Neneng. Bagaimana cara kita menyelamatkannya?" Bapak pun kemudian melepaskan pelukan ibuku. Dia kemudian memikirkan caranya agar bisa keluar dari rumah ini sembari menyelamatkan Mbak Neneng. Kita ikuti cara Mas Krishna. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menantikan kelanjutan cerita kali ini. Mungkin memang agak lama karena penulis memang belum menyelesaikan tulisannya. Namun saya janji akan terus mengupdate jika ceritanya sudah ada update terbaru lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk kalian agar
kalian ini tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Terus nantikan update berikutnya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.